Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahman dengan NIM 2522032 dari PT IKA 6A. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester dari mata kuliah jaringan nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas berbagai konsep dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas berbagai konsep terkait jaringan nirkabel, mulai definisi dari jaringan nirkabel, ada perangkat-perangkat kerasnya, adapun jenis-jenis jaringannya, hingga aspek keamanan dari jaringan nirkabel ini. Penjelasan ini akan dikaitkan langsung dengan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan saat ini. Nah, saya masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu konsep umum dari jaringan nirkabel ini. Pertama-tama, apa sih ini jaringan nirkabel? Secara sederhananya, jaringan nirkabel ini adalah suatu sistem komunikasi data yang tidak menggunakan kabel sebagai media penghantarnya, melainkan memanfaatkan gelombang radio atau sinyal elektromagnetik. Artinya, kita bisa saling bertukar data atau mengakses internet tanpa harus terhubung dengan kabel fisik, cukup melalui udara saja. Contoh sederhana dari jaringan nirkabel ini adalah penggunaan WiFi di rumah. Saat ini saya menggunakan laptop atau smartphone untuk mengakses internet. Saya sebenarnya sedang terhubung ke sebuah router atau access point yang berada di kosan saya yang memancarkan sinyal nirkabel. Tidak perlu kabelan atau colokan apapun, cukup aktifkan wifi, pilih jaringan, dan kita sudah terhubung ke internet tanpa perlu mencolokkan kabelan dan membawanya ke WC, ke belakang kos atau kemanapun. Cukup aktifkan wifi dan langsung terhubung ke internet. Adapun komponen-komponen utama dari jaringan nirkabel ini, yang pertama itu ada access point atau titik pusat pemancar sinyal. Access point ini adalah perangkat yang memancarkan sinyal nirkabel atau biasanya WiFi agar perangkat lain dapat terhubung ke jaringan. Access point ini menjadi seperti jembatan lah antara perangkat pengguna dan jaringan kabel, biasanya ke modem atau router yang terhubung ke internet. Adapun fungsi-fungsi utama dari access point ini, yang pertama itu adalah menyediakan koneksi nirkabel ke banyak perangkat sekaligus, dan selanjutnya juga bisa memperluas jangkauan sinyal dalam sebuah bangunan atau juga ruangan. Adapun contoh-contohnya seperti modem di wifi kos saya. Saat saya menyalakan wifi, perangkat seperti HP atau laptop atau smart TV juga langsung mendeteksi jaringan. Itu karena ada access point di dalam modem yang saya pakai. Ada juga WiFi kampus, biasanya dipasang beberapa access point di berbagai titik seperti ruang kelas, di gedung atau di perpustakaan, dan di kantin supaya seluruh area bisa terjangkau oleh jaringan WiFi di sekitar kampus agar semua mahasiswa bisa mengakses internet menggunakan fasilitas kampus, yaitu WiFi. Adapun juga perangkat klien dan pengguna atau juga pengguna jaringan. Perangkat klien yaitu adalah semua alat yang mengakses jaringan nirkabel melalui access point. Perangkat ini dilengkapi dengan adapter jaringan nirkabel atau WiFi card atau juga modul Bluetooth, tergantung jenis jaringannya. Apapun jenis-jenis perangkatnya seperti laptop, smartphone,
ada tablet, ada juga smartwatch, printer nirkabel, atau juga smart TV, dan juga bisa kamera CCTV. Nah, dan contoh penggunaan sehari-harinya, saya menggunakan WiFi saat ini di kos saya. Ada juga access point, juga menggunakan router. Nah, komponen selanjutnya itu ada juga internet. Yaitu internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Saat perangkat klien terhubung ke access point, data akan diteruskan ke jaringan internet agar pengguna bisa mengakses berbagai layanan di online. Adapun fungsi-fungsi utamanya seperti menghubungkan kita ke situs web, aplikasi cloud, media sosial, layanan streaming, dan juga bisa dengan game online. Selanjutnya, fungsinya bisa menjadi media pertukaran informasi global secara real time. Itu contohnya saya menggunakan video menggunakan internet untuk mencari berbagai referensi dalam mengerjakan tugas, menelpon orang tua di rumah, dan sebagainya. Adapun alur singkat atau cara kerjanya dari internet ini. Adapun laptop saya menghubungkan ke access point di rumah. Access point meneruskan permintaan ke modem ataupun juga router, dan router ini mengirim data ke internet, misalnya membuka Google. Nah, dan data internet ini kembali dikirim ke laptop melalui jalur yang sama. Saya masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu komponen utama dari jaringan nirkabel ini. Dalam sebuah jaringan nirkabel, supaya proses komunikasi dan pertukaran datanya bisa berjalan dengan lancar, tentu dibutuhkan komponen-komponen utama yang saling bekerja sama. Tanpa salah satu dari komponen ini, jaringan tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Setidaknya ada 3 komponen penting yang wajib dipahami. Yang pertama itu ada access point, yang kedua itu adalah perangkat klien, dan yang ketiga adalah internet sebagai jaringan global. Saya akan bahas satu persatu dengan jelas dan disertai dalam contoh. Yang pertama itu adalah access point, ya, atau juga titik pusat pemancar sinyal. Access point ini adalah komponen utama dalam jaringan nirkabel yang berfungsi sebagai pemancar sinyal. Ia adalah jembatan antara perangkat-perangkat pengguna dan jaringan kabel, atau langsung juga bisa ke internet. Dalam kehidupan sehari-hari, access point biasanya sudah menyatu dengan router dari WiFi yang ada di rumah atau juga di kos atau juga di gedung-gedung seperti kampus. Nah, bisa dibayangkan situasi sederhana. Saya sedang berada di ruang tamu, membuka laptop dan terhubung ke internet tanpa kabel. Dari mana laptop saya mendapat sinyal? Ya, dari access point itulah yang jawabannya. Access point memancarkan gelombang radio yang ditangkap oleh perangkat seperti laptop saya, smartphone, dan tablet, atau juga perangkat-perangkat pintar dari rumah, seperti pintu atau lampu atau gorden dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu perangkat-perangkat ini bisa saling terhubung dan mengakses internet secara nirkabel atau juga tanpa kabel. Nah, di lingkungan yang besar seperti sekolah atau di kantor biasanya terdapat lebih dari satu access point untuk mencakup seluruh area. Misalnya satu access point di ruang guru atau ruang dosen, satu lagi di perpustakaan, dan lainnya di ruang kelas, sehingga mahasiswa dan dosen-dosen bisa tetap terkoneksi dengan jaringan sekolah jaringan kampus tanpa hambatan. Komponen yang kedua itu ada perangkat klien atau juga penerima dari pengguna jaringan. Komponen kedua yaitu perangkat. Nah, perangkat klien ini adalah semua perangkat yang menggunakan jaringan untuk mengirim atau menerima data. Contohnya saat
Contohnya sangat dekat dengan kehidupan saya atau kita, seperti laptop, smartphone, tablet, printer wireless, hingga smart smart TV juga bisa, dan ataupun juga kamera CCTV yang menggunakan WiFi sebagai koneksinya. Nah, setiap perangkat klien memiliki komponen internal yang disebut wireless adapter yang memungkinkan perangkat tersebut menangkap sinyal dari access point saat kita mengakses YouTube dari HP atau mengirim email dari laptop. Perangkat-perangkat tersebut berkomunikasi dengan access point lalu diteruskan ke jaringan internet. Yang menariknya, perangkat klien tidak hanya menerima data, tetapi juga mengirimkan data. Misalnya ketika saya mengupload tugas ke Google Drive, data dari laptop saya dikirimkan melalui access point dan diteruskan ke internet. Sebaliknya, saat saya membuka file dari drive, datanya diunduh dari internet melalui access point ke laptop yang saya gunakan. Oke, komponen ketiga yaitu internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan bahkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Tanpa internet, jaringan nirkabel hanya bisa berfungsi untuk berkomunikasi secara lokal, misalnya antara laptop dan printer dalam satu rumah, tetapi tidak bisa mengakses informasi global seperti website, email, aplikasi seperti cloud. Internet menjadi tujuan akhir dari koneksi dalam sebagian besar jaringan nirkabel. Misalnya ketika saya membuka Instagram, sinyal HP dikirim ke access point lalu diteruskan ke modem atau router yang terhubung ke jaringan internet. Dari sana data dikirim ke server Instagram yang bisa saja berada di Singapura, Amerika ataupun negara-negara lain. Dan kemudian dikembalikan ke perangkat saya dan dalam hitungan detik. Bisa saya simpulkan dari beberapa komponen dari jaringan nirkabel ini, yaitu diantaranya access point, perangkat klien, dan internet membentuk satu sistem yang saling bergantung. Tanpa access point tidak ada sinyal, tanpa perangkat klien tidak ada yang menggunakan jaringan, dan tanpa internet kita tidak bisa menjelajah dunia digital yang luas ini. Ketika komponen ini bekerja sama harmonis untuk memastikan kita bisa nonton video, nonton streaming bola, kirim pesan, upload tugas, atau sekedar cari info tanpa kabel. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan nirkabel berdasarkan cakupan areanya, dari yang kecil seperti Bluetooth hingga yang luas seperti jaringan seluler nasional. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis jaringan nirkabel atau wireless network. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan jaringan nirkabel tanpa benar-benar menyadari betapa luasnya variasi jenisnya. Nah, kalau kita ingin memahami jaringan nirkabel lebih mendalam, kita perlu tahu bahwa jaringan ini dibedakan berdasarkan jangkauan atau cakupan wilayahnya. Mulai dari yang sangat kecil, seperti jaringan pribadi, seperti antar perangkat pribadi, dan jangkauan atau cakupan wilayahnya, hingga yang sangat luas mencakup antar kota bahkan antar negara. Jenis-jenis jaringan yang umum dikenal yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah WPAN atau juga kepanjangannya Wireless Personal Area Network. WPAN adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan yang paling kecil, biasanya tidak lebih dari 10 meter. Jaringan ini dirancang untuk menghubungkan perangkat pribadi di dalam satu area yang sangat dekat, seperti di dalam satu ruangan atau bahkan ada di tubuh kita, seperti headset, smartwatch dan lain. Contohnya seperti kita temui Bluetooth saat saya menghubungkan earphone wireless ke HP atau mengirim file dari HP ke HP lain menggunakan Bluetooth. Itu artinya saya sedang menggunakan jaringan WPAN.
Selain itu, perangkat seperti smartwatch, mouse wireless, keyboard wireless, dan wearable fitness tracker juga termasuk bagian dari WPAN. Teknologi WPAN sangat berguna karena disebut juga praktis, hemat energi, dan cukup aman untuk komunikasi jarak pendek. Nah, yang kedua itu adalah WLAN atau jaringan atau kepanjangannya yaitu Wireless Local Area Network. Jaringan WLAN ini adalah jenis nirkabel yang mencakup area lebih luas dibandingkan WPAN, seperti satu rumah, satu sekolah, atau juga satu kantor, bahkan satu kafe. Teknologi yang paling umum digunakan dalam WLAN ini adalah WiFi. Contohnya, saat saya menggunakan WiFi di rumah untuk nonton streaming bola di laptop, atau saat saya mengkoneksi WiFi kampus untuk mengakses e-learning, saya bisa menggunakan jaringan WLAN tersebut. Biasanya WLAN terdiri dari satu atau beberapa access point yang memancarkan sinyal ke berbagai perangkat klien. Jangkauannya bisa mencapai 50 sampai 100 meter, tergantung kekuatan sinyal dan kondisi fisik dari bangunan tersebut. Kondisi fisik itu juga berpengaruh terhadap kekuatan sinyal. Nah, WLAN ini menjadi sangat penting karena mendukung konektivitas internet di berbagai tempat tanpa perlu kabel jaringan atau kabel LAN. Nah, yang ketiga itu adalah WMAN atau kepanjangannya itu Wireless Metropolitan Area Network, yaitu jaringan nirkabel dengan cakupan seukuran satu kota atau wilayah metropolitan. Jaringan ini dirancang untuk menghubungkan beberapa WLAN yang tersebar di wilayah lebih luas, seperti antar gedung kantor, kampus, atau instansi pemerintah di dalam satu kota. Contoh nyata dari WMAN ini adalah WiMAX atau kepanjangannya Worldwide Interoperability for Microwave Access. Meskipun sekarang popularitasnya sudah tergeser oleh jaringan seluler atau fiber optik, di beberapa kota, pemerintah atau operator menyediakan jaringan internet publik, seluler internet publik yang bisa diakses di berbagai kota, di berbagai titik kota. Misalnya di taman kota, ada di terminal juga, ada di gedung pemerintahan, itu juga merupakan penerapan WMAN. Atau juga di Bukit Tinggi ada juga wifi publiknya. WMAN sangat berguna untuk menyediakan akses jaringan di daerah perkotaan tanpa perlu infrastruktur kabel yang rumit dan mahal. Tidak mungkin kan setiap orang kota diberi kabel-kabel LAN dibawa kemana-mana, itu sangat ribet. Nah, yang keempat itu W1 atau juga Wireless Wide Area Network. Ini adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan paling luas, lebih mencakup antar kota atau provinsi, bahkan juga antar negara. WMAN ini memanfaatkan infrastruktur dari penyedia layanan seluler atau provider dari jaringan satelit. Contohnya adalah jaringan 4G, 5G, dan jaringan satelit seperti Starlink milik Elon Musk. Ketika saya menggunakan internet dari kartu SIM di HP saya, sebenarnya saya sedang terhubung ke W1. Data dari HP saya dikirim ke menara BTS atau Base Transceiver Station, lalu diteruskan ke jaringan internet global. WMAN ini memungkinkan saya untuk tetap terhubung meskipun berada di tempat yang jauh dari akses point WiFi, seperti saat berpergian di luar kota atau bahkan di tengah sawah selama masih dari jangkauan sinyal. Nah, jadi WPAN yang hanya sejauh
genggaman tangan, hingga WLAN yang mencakup benua. Setiap jenis jaringan nirkabel punya fungsi dan peran masing-masing sesuai kebutuhannya. Dengan memahami jenis-jenis jaringan ini, saya bisa lebih bijak memilih teknologi mana yang sesuai dengan situasi, baik di rumah, di kampus, maupun di ruangan publik. Setelah mengetahui jaringan-jaringan nirkabel, di bagian selanjutnya kita akan masuk ke teknologi pendukung yang memungkinkan jaringan ini bisa bekerja secara efektif. Selanjutnya saya akan membahas komponen perangkat keras dalam jaringan nirkabel. Nah, untuk membangun sebuah jaringan nirkabel, nirkabel yang kita gunakan sehari-hari, baik di rumah, di kampus, di kantor, atau tempat umum, kita tentu membutuhkan lebih dari sekedar koneksi internet. Di balik kemudahan kita menonton video, nonton bola, streaming, mengerjakan tugas online, atau bahkan bermain game tanpa kabel, ada sejumlah perangkat keras penting yang bekerja secara diam-diam untuk menjaga semuanya agar tetap terhubung. Saya akan bahas satu persatu perangkat keras utama dalam jaringan nirkabel beserta contohnya. Yang pertama itu adalah access point. Access point ini access point atau juga disebut AP. Access point ini adalah titik pusat pemancar sinyal WiFi. Perangkat inilah yang memungkinkan HP, laptop, atau tablet saya bisa menangkap sinyal secara wireless. Sederhananya, access point ini adalah jembatan antara jaringan kabel LAN dari perangkat wireless. Di tempat seperti sekolah atau kampus, biasanya access point dipasang di plafon ruangan kelas, di perpustakaan atau lab komputer. Tujuannya supaya sinyal bisa tersebar merata dan menjangkau seluruh area dari ruangan tersebut. Jadi ketika saya membuka laptop dan langsung bisa connect ke wifi kampus ini karena saya sedang berada dalam jangkauan dari access point ini. Nah, begitupun juga di kos saya ini juga menggunakan access point untuk access point untuk mencapai sinyal ke lantai 2. Yang kedua yaitu router wireless. Router wireless ini adalah perangkat yang menggabungkan fungsi router dan access point sekaligus. Ini bukan cuma memancarkan sinyal WiFi, tapi juga mengatur lalu lintas data dari jaringan internet. Contohnya modem WiFi di kos saya itu adalah router wireless. Router ini menerima dari data ISP atau provider, kemudian menyebarkannya lewat sinyal nirkabel ke HP saya, laptop, atau juga perangkat lainnya. Router ini juga dilengkapi fitur keamanan seperti firewall, pengaturan parental control, dan lain-lain. Jadi perannya cukup vital dalam menjaga koneksi agar tetap aman. Yang ketiga ada wireless adapter. Nah, agar sebuah perangkat bisa menangkap sinyal dari access point, tentu dia butuh penerima. Disinilah peran dari wireless adapter ini. Wireless adapter ini adalah alat yang memungkinkan perangkat komputer, baik itu laptop, PC, bahkan printer terhubung ke jaringan nirkabel. Di laptop dan HP modern saat ini, adapter ini sudah tertanam secara internal. Tapi untuk komputer desktop atau PC lama, biasanya kita perlu menambah USB Wi-Fi adapter atau kartu jaringan nirkabel berbasis PCI yang dipasang di motherboard. Misalnya ketika saya mengerjakan tugas di komputer desktop di rumah, tapi komputer saya nggak ada WiFi bawaannya. Solusinya yaitu tinggal colok USB Wi-Fi adapter dan komputer langsung bisa connect ke internet. Perangkat yang keempat itu adalah antena. Yaitu fungsinya mungkin sering kita abaikan, tapi sebenarnya sangat penting karena antena ini berfungsi untuk memperkuat sinyal nirkabel dan memperluas jangkauan dari sinyal. Jadi kalau saya merasa WiFi di ujung rumah atau di ujung kos lemah, mungkin karena router saya
yang saya gunakan tidak punya antena yang cukup dan kuat. Nah, di tempat seperti kafe yang luas, gedung bertingkat, perkantoran besar, biasanya digunakan antena tambahan atau eksternal agar sinyal tetap stabil sampai ke setiap ujung ruangan. Nah, beberapa antena bisa diarahkan secara manual dan juga bersifat omnidirectional. Artinya memancarkan sinyal ke segala arah. Yang kelima ada repeater atau juga WiFi extender. Nah, kadang WiFi atau dari router tidak cukup untuk menjangkau seluruh ruangan, misalnya lantai 2 atau belakang rumah. Disinilah kita butuh repeater ini. Repeater atau WiFi extender adalah perangkat yang mengambil sinyal WiFi dari akses point utama, lalu memperkuat dan memancarkannya kembali ke area yang lebih jauh. Ini seperti saya punya router di lantai 1, tapi sinyalnya lemah di lantai 2 kos saya. Nah, repeater dipasang di tengah-tengah atau juga bisa di tangga misalnya, lalu memperluas jangkauan agar ke kamar kos saya juga menikmati sinyal dengan penuh. Perangkat yang keenam adalah modem. Perangkat yang masih sering digunakan terutama untuk menghubungkan jaringan ke rumah, ke layanan internet dari ISP atau provider. Walaupun identik dengan jaringan kabel, tapi modem modern saat ini seringkali dilengkapi dengan fitur wireless, sehingga bisa langsung menjadi router WiFi. Bahkan beberapa perangkat sekarang sudah menggabungkan modem, router, access point dalam satu alat. Nah, contohnya modem WiFi dari IndiHome, Bisnet atau First Media yang kita gunakan di rumah itu sudah mencakup semua fungsinya, menerima sinyal dari luar, mengatur lalu lintas data, sekaligus memancarkan sinyal nirkabel ke seluruh rumah atau kos saya. Oke, mungkin contoh nyatanya, saya sedang mengerjakan tugas di laptop. Tanpa sadar, laptop saya ini terhubung ke WiFi kos yang dipancarkan oleh router wireless. Laptop saya ini pakai wireless adapter internal untuk menangkap sinyal. Router terhubung ke modem yang disediakan oleh provider, dan karena kamar saya ini jauh dari ruang tempat modem itu berada. Modem itu berada di tingkat 1, kamar kos saya berada di tingkat 2. Ada juga repeater di dekat tangga untuk membantu memperluas sinyal. Seperti itu bekerja sama tapi tanpa kabel, tanpa ribet. Nah, hasilnya saya bisa fokus dengan ngerjain tugas sambil dengan musik atau juga nonton streaming tanpa marah-marah walaupun timnya sering kalah. Oke. Nah, sekarang saya tahu apa saja perangkat keras yang membentuk jaringan nirkabel di sekitar saya, mulai dari access point yang menyebar sinyal hingga repeater yang memperluas jangkauannya. Semuanya peran penting agar koneksinya tetap lancar. Nah, di bagian selanjutnya saya akan membahas tentang keamanan jaringan nirkabel, karena di balik kemudahan akses selalu ada potensi risiko yang harus diwaspadai. Oke, setelah tadi saya membahas tentang perangkat keras yang digunakan dalam jaringan nirkabel, sekarang saya masuk ke salah satu topik yang selanjutnya, yaitu keamanan dari jaringan WLAN atau WiFi. Nah, kenapa keamanan ini penting? Karena berbeda dari jaringan kabel yang terbatas secara fisik. Jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Artinya sinyal bisa menyebar kemana-mana dan bisa ditangkap siapa saja yang berada dalam jangkauannya. Ini membuka peluang besar untuk penyusup masuk ke dalam jaringan jika tidak diamankan dengan baik. Nah, ancaman-ancaman umum pada jaringan nirkabel ini, ada banyak jenis ancaman yang bisa terjadi dalam jaringan WiFi. Berikutnya adalah beberapa yang umum. Yang pertama itu adalah sniffing.
Bayangkan saja saya sedang mengetikkan password atau mengirim data melalui koneksi WiFi publik. Ternyata ada seseorang yang menggunakan aplikasi khusus untuk menyadap lalu lintas jaringan. Teknik ini disebut sniffing. Sniffing ini memungkinkan pelaku membaca data yang lewat seperti email, login, bahkan informasi kartu kredit jika tidak transkripsi dengan baik. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati menggunakan WiFi publik untuk tidak membuka seperti mobile banking atau hal-hal yang bersifat pribadi selama menggunakan jaringan publik. Oke, yang kedua itu adalah spoofing. Spoofing ini adalah teknik di mana pelaku memalsukan identitas perangkatnya agar terlihat seperti perangkat sah dalam jaringan. Misalnya pelaku menyamar sebagai router WiFi, lalu saat saya terhubung, semua data yang saya kirim bisa direkam. Yang ketiga itu adalah brute force attack. Kalau saya menggunakan password lemah seperti 1 sampai 6, 1 sampai 8, admin 123, itu sangat rentan dalam brute force attack ini. Dalam serangan ini, pelaku menggunakan program otomatis untuk menebak kata sandi secara paksa dengan mencoba berbagai kombinasi hingga menemukan yang benar. Itu pentingnya kita menggunakan password yang berkekuatan tinggi, tapi kita bisa mengingatnya dengan benar. Dan keempat adalah rogue access point. Ini adalah akses point palsu yang sengaja dibuat menyerupai jaringan WiFi resminya. Misalnya saat saya sedang di bandara, lalu melihat WiFi bernama Free Airport WiFi, tanpa sadar saya terhubung ke akses point palsu milik pelaku, dan seluruh aktivitas internet saya bisa dimonitor. Semua ancaman tadi bisa dicegah jika kita menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat. Berikut mungkin beberapa yang bisa diterapkan baik di rumah, sekolah maupun di tempat umum-umum lainnya. Yang pertama itu adalah enkripsi data. Langkah pertama yang paling mendasar adalah menggunakan protokol enkripsi yang kuat. Bisa seperti WEP adalah versi lama yang sudah mulai dibobol. Ada WPA, WPA2 lebih aman dan masih banyak digunakan saat ini. Dan ada juga WPA3, adalah versi terbaru yang menawarkan perlindungan yang lebih kuat, terutama terhadap brute force dan sniffing. Nah, kalau saya membeli router baru, itu pastinya saya akan memilih WPA2 atau WPA3 sebagai jenis keamanan yang WiFi yang terbaru. Yang kedua itu ada filter MAC address. Nah, setiap perangkat memiliki alamat MAC yang unik. Dengan mengaktifkan fitur MAC, kita bisa mengatur hanya perangkat tertentu saja yang bisa terhubung ke jaringan kita. Meskipun mereka tahu passwordnya, fitur ini sangat berguna di lingkungan kita terbatas, seperti kantor atau juga ruangan-ruangan tertentu. Nah, yang ketiga itu ada menyembunyikan SSID. SSID ini adalah nama dari jaringan WiFi kita. Biasanya terlihat saat kita membuka daftar WiFi di HP ataupun laptop. Nah, tapi SSID ini bisa disembunyikan sehingga jaringan tidak langsung muncul di daftar dan hanya bisa diakses jika saya yang tahu nama persisnya. Ini bukan perlindungan utama, tapi cukup berguna lah untuk sebagai lapisan tambahan keamanan agar jaringan tidak terbuka, jangan tidak terlalu terbuka. Yang keempat adalah gunakan firewall atau juga VPN. Firewall berfungsi sebagai pengawas lalu lintas data, bisa memblokir koneksi mencurigakan atau aktivitas yang tidak sah. Sementara VPN atau kepanjangannya Virtual Private Network
akan mengamankan koneksi saya jika di jaringan publik seperti WiFi di kafe atau jaringan WiFi kota. VPN ini mengenkripsi semua data yang dikirim dan diterima, sehingga walaupun ada pelaku sniffing, mereka tidak akan bisa membaca isinya. Mungkin contohnya ketika saya mengerjakan tugas di kafe dan connect ke WiFi gratis, maka saya buka laptop, kirim tugas ke Google Classroom, lalu iseng buka internet banking tanpa sadar ada orang di cafe itu juga yang sedang menjalankan aplikasi sniffing. Kalau saya tidak memakai VPN, semua data saya bisa dilihat atau juga bisa dicuri. Tapi tanpa VPN, semua informasi transkripsi atau saya tetap aman walaupun berada di jaringan publik. Jadi meskipun jaringan nirkabel memberikan banyak kemudahan lah dan fleksibilitas, keamanan tidak boleh diabaikan juga. Penting bagi kita sebagai user, apalagi sebagai mahasiswa IT atau calon profesional teknologi, untuk paham risiko yang ada dan tahu cara menghadapinya. Nah, demikianlah penjelasan lengkap mengenai jaringan nirkabel. Saya tadi sudah membahas konsep umum dari jaringan nirkabel, perangkat keras yang digunakan, jenis WPAN dan WLAN, serta bagaimana menjaga keamanan jaringan dari ancaman. Sebagai pengguna teknologi, penting bagi saya untuk tidak hanya menggunakan, tetapi juga memahami cara kerjanya dan menjaga keamanannya. Terlebih lagi di era digital saat ini, di mana hampir semua aktivitas bergantung pada jaringan nirkabel, baik untuk belajar, bekerja, maupun untuk mencari hiburan. Sekian saja mungkin video ini saya buat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mohon maaf. Izin Pak, saya Aulia Rahman dengan NIM 2522032 dari PT IKA N6A. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.